Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Khairani SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Telaah Matematika SMP. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari wawancara kami mengenai miskonsepsi yang sering dialami siswa pada materi himpunan. Nah, sebelum kita membahas miskonsepsi atau kesalahpahaman yang sering dialami siswa, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu himpunan. Dalam matematika, himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas, dan lebih jelasnya adalah segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Adapun faktor utama yang menyebabkan terjadinya miskonsepsi pada siswa, faktor yang pertama adalah pengetahuan awal atau pengetahuan dasar. Kurangnya pengetahuan siswa tentang materi himpunan itu sangat berpeluang siswa mengalami miskonsepsi atau kesalahpahaman. Faktor yang kedua adalah guru. Guru yang kemudian tidak menguasai bahan atau materi yang ingin diajarkan secara benar akan menyebabkan siswa mengalami miskonsepsi atau kesalahpahaman. Faktor yang ketiga adalah sumber belajar. Nah, sumber belajar ini bisa berbentuk buku pelajaran dari sekolah atau perpustakaan. Juga bisa dari internet. Kalau kita lihat kondisi sekarang ya, di mana program belajar selama wabah COVID-19 ini, sumber belajar yang kita peroleh itu cenderung lebih banyak melalui teknologi atau internet. Faktor yang keempat adalah metode mengajar. Nah, pada poin 4 ini saling berkaitan dengan poin kedua, di mana guru sangat berperan penting dalam pemahaman siswa. Bisa dilihat mungkin dari metode atau cara mengajar yang diterapkan oleh guru tersebut, di mana seorang guru yang misalnya memiliki metode atau cara mengajar yang monoton, itu tentu akan menjadikan siswa merasa bosan, dan ini berpotensi mengalami miskonsepsi atau kesalahpahaman. Kesulitan yang sering terjadi yaitu kurang memahami konsep. Kesulitan untuk menyelesaikan soal, terutama pada soal yang membutuhkan langkah-langkah penyelesaian yang panjang. Miskonsepsi siswa, kurang memahami konsep. Contoh soal pertama, tuliskan contoh kumpulan yang termasuk himpunan dan bukan himpunan. Jawaban siswa, kumpulan hewan berkaki 4 dan kumpulan perempuan yang berkerudung. Dari jawaban siswa tersebut, siswa sudah mampu menyebutkan contoh kumpulan yang termasuk himpunan, namun siswa belum bisa menyebutkan contoh kumpulan yang bukan himpunan. Ini dikarenakan siswa belum memahami konsep himpunan yang sebenarnya. Contoh soal kedua, tentukan himpunan semesta yang mungkin dari himpunan-himpunan berikut. A. Ungu, kuning, biru, putih. B. 1, 3, 5, 7, 9. Jawaban siswa, A merupakan himpunan warna dan B merupakan himpunan angka. Dari jawaban siswa tersebut, siswa sudah bisa memahami konsep himpunan semesta. Namun siswa masih belum bisa membedakan himpunan semesta dan himpunan bilangan ganjil. Hal ini dikarenakan siswa masih belum memiliki konsep materi bilangan yang merupakan materi prasyarat untuk materi himpunan. Baik, perkenalkan, nama saya Rahmayanti. Di sini saya akan melanjutkan miskonsepsi yang kedua, yaitu kesulitan untuk menyelesaikan soal, terutama pada soal yang membutuhkan langkah-langkah penyelesaian yang panjang. Oke, langsung saja untuk soal yang pertama. Nyatakan himpunan-himpunan berikut dengan cara mendaftarkan anggotanya. Yang pertama, K sama dengan X, di mana min 2 kecil sama dengan X, kecil sama dengan 10, dan X anggota bilangan bulat. Yang kedua, L sama dengan X, di mana 11 kecil sama dengan X, kecil sama dengan 21, dan X anggota bilangan genap. Nah, di sini ada jawaban siswa,
Dari gambar tersebut terlihat bahwa siswa sudah memahami himpunan bilangan yang termasuk bilangan bulat. Namun, siswa masih belum bisa menyebutkan bilangan-bilangan yang termasuk himpunan bilangan genap. Hal ini dikarenakan siswa masih belum memiliki konsep materi bilangan yang merupakan materi prasyarat untuk materi himpunan. Oke, selanjutnya kita ke soal yang kedua. Diketahui himpunan-himpunan berikut ini. Untuk himpunan pertama, A sama dengan himpunan bilangan asli lebih dari 5 dan kurang dari 25. Untuk himpunan yang kedua, S sama dengan himpunan bilangan ganjil lebih dari 5 dan kurang dari 25. Untuk himpunan yang ketiga, B sama dengan himpunan bilangan prima lebih dari 10 dan kurang dari 30. Dari himpunan-himpunan di atas, tentukanlah A iris B, A gabung B. Nah, di sini ada jawaban siswa. Dari gambar tersebut terlihat bahwa siswa sudah mampu memahami konsep irisan dan gabungan. Namun, siswa tidak bisa mendaftarkan anggota himpunan bilangan asli yang lebih dari 5 dan kurang dari 25. Hal ini dikarenakan siswa masih belum memiliki konsep materi bilangan yang merupakan materi prasyarat untuk materi himpunan. Nah, di sini ada latihan soal yang bisa teman-teman kerjakan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa dipahami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.